ajar. Siapa yang majang foto perempuan udah mampus ini? Mending cakep ngotor-ngotorin dinding rumah. Bu. Kalian binatang! Bu, istighfar, Bu. Ada apa? Siapa yang majang foto perempuan yang udah mampus itu, ah? Jawab! Siapa? Ternyata kamu ya biang keroknya. Ya! Ibu, ampun Ibu. Anak kurang ajar, kecil-kecil sudah berani menyakitkan hati saya. Siapa yang nyuruh kamu majang foto perempuan udah mampus itu, ha? Siapa? Sudahlah, Bu. Kurang ajar kamu ya, tidak tahu dia untung, lanjang kamu, hah? Ibu. Sudahlah, Bu. Diam kamu! Kamu juga bapak kurang ajar, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Bu. Bu. Ibu. Sudah ya, Nak. Berhenti nangis. Sebenarnya, Ibu Ana itu sayang sama kamu. Tapi masa sih, Pak? Dila nggak boleh majak foto Ibu. Setiap kali Dila ngelihat almarhumah Ibu, Dila selalu bacain Al-Fatihah buat Ibu. Karena Dila kangen sama Ibu. Iya, Nak. Bapak ngerti kau maksud kamu. Asal kamu tahu, Ibu Ana itu sebenarnya cemburu. Kamu kan tahu orang cemburu itu tandanya sayang. Ibu Ana nggak pernah sayang sama Dila. Kalau emang iya, kenapa Dila selalu disakitin sama Ibu Ana? Dan kalau nyubit, pasti selalu biru. Ya Allah, kuatkanlah hati anakku agar dia tabah menghadapi ujian hidupnya ini, ya Allah. Hamba cinta pada dia, tapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Rajin amat, Pak. Ini harus selesai malam ini, karena besok aku harus bawa ke kelurahan. Terus nanti dari kelurahan dapat duit nggak? Bu, ketua RT itu kan bukan seperti pegawai negeri yang sedikit-sedikit ujungnya duit. Kamu kayak nggak tahu aja. Ya nggak bisa begitu dong. Kalau nggak ada duitnya, ya nggak usah kerja kayak orang bakalan dapat duit. Ngapain juga kamu jadi RT? Mau kemana? Mau sekolah, Bu. Sekolah? Enak aja. Kamu pikir saya ini kuli kamu apa? Emangnya kenapa, Bu? Kamu tahu kan, kalau isi di warung kita semuanya sudah habis. Iya, Bu. Aku udah catat kok, Bu. Jadi nanti kalau udah pulang sekolah, aku langsung belanja. Oh, jadi nanti kalau ada orang ke warung kita mau beli, terus kamu suruh saya bilang ke mereka kalau barangnya tidak ada. Begitu? Kamu mau bikin malu saya ya? Bukan maksud aku kayak gitu. Aku minta maaf ya, Bu ya. Jangan sembarangan kamu ya. Saya racun kamu baru tahu rasa.
Sekarang tidak usah sekolah. Kamu pergi ke pasar. Cepat ambil catatan belanjaan dan pergi sekarang. Berikan aku hidayahmu. Azim. Masih marahin Ibu Ana nih. Dasar bajingan kecil, anak sialan, bikin rugi. Maafin Dila, Bu. Kamu memang banyak akalnya. Kalau kamu tidak suka sama saya, jangan begini dong caranya. Dila nggak sengaja, Bu. Bukan maksud Dila kayak gitu, Bu. Biar mampus. Kamu memang pantasnya jadi roti. Kalau ada minyak panas, saya masukin kamu sekarang juga. Halo? Bu Joko? Kenapa, Bu? Arisan ya? Oh, di rumah siapa? Di rumahnya Lia. Arisan 100.000. Aduh, saya ikut dong, Bu. Ya? Oke, jam 2 ya sekarang ya. Oke, saya kesana sekarang ya, Bu Joko ya. Yuk. Rasain kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, keren banget sih ini. Iya dong. Kalau di RT saya mana bisa pakai baju begini? Wong warganya semua pada gembel. Bisa aja deh Bu Ana. Masa sampai begitu sih Bu Ana? Nanti kalau saya dandan begini, nanti dikira merendahkan lagi. Bu Joko, kuenya kok banyak banget sih, saya cobain ya. Oh iya, silakan Bu Ana, silakan loh. Beli, Dila. Mana nih orangnya? Dila. Masya Allah, Dila lagi tidur. Kasihan dia. Ya, udahlah. Mau beli apa, Bu? Saya tuh mau belanja, tapi Dilanya lagi tidur. Ya udahlah, saya nggak jadi. Heh, nyonya besar. Bangun!
ya? Udah kaya, orang mau beli dicuekin? Dila minta maaf, Bu. Tadi Dila ketiduran. Maaf, maaf. Kamu itu apa nggak bosan ngomong maaf terus? Awas ya, kalau kamu sekali lagi ketiduran di warung, saya siram kamu pakai air panas. Jangan, Bu. Dila minta ampun, Bu. Jangan, Bu. Ibu. Pergi dulu ya, Bu. Doain Dila. Doain Dila ya, Bu. Uang belanjaannya mana? Bu Ana, saya ngambil dulu. Saya lagi nak punya uang. Yah, mau ngutang lagi nih, Mak. Wah, kalau begini caranya sih saya bisa bangkrut dong. Bu Ana, kan baru kali ini saya ngutang. Masa Ana bisa nolong tetangga? Gak bisa begitu dong, Mak. Kalau saya nolong Emak, terus yang nolongin saya siapa dong? Saya lagi susah, Bu Ana. Anak saya yang kerja Malaysia, tangkap polisi sana. Dia nggak bisa lagi mengirim uang. Gak bisa, udah sini-sini. Saya nggak ngutangin siapapun. Astagfirullahaladzim. Teganya Bu Ana, nggak mau menunggu tetangga susah. Emangnya saya nggak susah apa? Enak aja. Ya Allah. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kardi, Mas Gugun. Ayo masuk. Di sini aja Pak RT. Oh, kok? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak RT, saya sama Kardi mau minta surat pengantar dari RT. Soalnya kita berdua besok mau ke kantor polisi, mau buat surat kelakuan baik Pak. Sudah mendapatkan pekerjaan? Alhamdulillah kalau gitu ya. Ya lagi ikhtiar Pak Masno. Benar nggak mau masuk? Iya. Sebentar ya, saya buatin dulu. Makasih Kak. Pak, ngapain tuh orang dua di luar? Mereka ingin minta surat pengantar untuk membuat surat kelakuan baik kantor kepolisian. Alhamdulillah, mereka mau melamar kerja. Sini saja kasih. Jangan, Bu. Biar saya aja. Pak, sekarang tuh gak ada lagi namanya gratis-gratisan kalau perlu jasanya RT. Gimana sih? Jangan gitu dong, Bu. Itu bisa membuat saya malu. Itu memang tugas RT. Udah diem aja deh. Hah? Kamu mau saya teriak-teriak sekarang? Kamu mau saya bikin malu? Udah gak usah keluar. Biar saya aja yang nemuin mereka. Awas lo keluar. Pak RT-nya kemana Bu Ana? Bapak lagi pusing-pusing. Mungkin puyeng kali mikirin warganya. Ini suratnya udah jadi, Mas. Alhamdulillah. Biayanya 20.000 aja. Ada biayanya ya Bu Ana? Kayaknya sih gitu ya. Soalnya kan suami saya harus ke dokter. Masa sih nggak ada timbal balik dari warga? Harus mikirin juga dong, Mas. Ya kan? Iya, iya. Seumur-umur saya berurusan dengan RT, baru kali ini dikenai biaya. Kalau sukarela sih kagak masalah, tapi ini udah ditarifkan sekian. Ternyata
Pak Masno orangnya begitu ya? Bukan Pak Masno, tapi itu istrinya Bu Ana. Perempuan itu memang keterlaluan. Saya menjadi benci sama dia. Pantasan dia mandul. Sifatnya jelek banget. Emang tuh istri keduanya Pak Masno, orangnya sombongnya minta ampun. Mana pernah dia ngumpul sama kita di sini. Bu Ana sih nggak seperti istrinya Pak Masno yang pertama. Kalau almarhumah Bu Titin, Mak, orangnya baik banget. Apa perlu kita ganti saja ketua RT kita itu? Bagaimana? Nggak perlu. Yang bermasalah kan bukan Pak Masno, tapi Bu Ana. Bu Ananya aja yang kita pecat jadi istri Pak RT. Selesai perkara. Kenapa sih Nyonya besar? Badannya panas, Bu. Sakit? Iya. Makanya mau aku suruh istirahat. Cuciannya gimana dong? Gantian dulu lah. Kamu yang nyuci, saya yang jaga warung. Biar Dila istirahat ya. Enak bener saya jadi babu kalian. Itu kan anak kamu. Kalau dia nggak bisa nyuci, bapaknya dong. Ya sudahlah. Biar nanti saya yang nyuci. Saya antar dia dulu ya. Pak, ada orang tuh mau belanja di warung. Tolong kamu dulu lah, Bu. Kamu kan bisa lihat sendiri, cucian ini masih banyak. Oke. Bangun. Warung gak ada yang jagain tuh. Mau saya seret apa jalan sendiri? Iya, Bu. Cepetan dong. Ayo cepetan. Lama banget sih. Iya dong, habis kamu kelamaan sih. Mana tuh cowok yang mau dikenalin sama gue? Sabar, lagi on the way kemari. Wah, Mbak Ana bakalan enjoy deh keliling-keliling pakai mobil pribadi. Ya? Iya dong, pastinya. Saya udah lama sekali nggak ke pantai ini. Dulu memang kamu sering kesini? Pernah sih, tapi udah lama banget. Di sini enak kan? Kita merasa damai. Kalau kepala kita puyang langsung plong. Emangnya kamu lagi banyak masalah ya? Ya gitulah. Untung Mbak Uli ngenalin kamu ke saya. Istri kamu cantik? Biasa aja sih. Saya nikah kampung sama dia. Dan sampai sekarang saya belum punya anak. Istri saya kasar sekali sama saya, An. Dia sama sekali nggak menghargai saya sebagai laki-laki. Kalau gitu, nasib kita sama ya. Sama-sama punya pasangan yang nggak beres. Oh ya, ngomong-ngomong suami kamu kerja apa? Supir orang Jepang. Dia suka mukulin saya. Suka mabok, main perempuan. Saya udah lama nggak dikasih nafkah batin. Udah setahun. Kasihan sekali hidup kamu, An. Saya ikut prihatin ya. Dia mulai hanyut dengan bualan-bualanku. Sebentar lagi, saya akan dapat mengeruk isi dompetnya. Tapi, saya juga ingin merasakan hangat tubuhnya. Sama Mas Noma saya sudah bosan. Mas, kacanya tutup dong. Silau. Dila, kamu kenapa nak? Bangun, Dila, Dila.
mulai gerah lagi nih gue masuk rumah ini. Lumayan. Apa-apaan sih kamu? Kau bawa anak masuk ke kamar kita? Dila sedang sakit, Bu. Tadi dia pingsan di warung. Terus memangnya dia nggak punya kamar sendiri apa? Pindahin dong ke kamarnya. Tapi, Bu, kalau di kamarnya kita kan tidak bisa mengawasi dia. Memangnya kalau dia di kamarnya dia sendiri, kamu nggak bisa jagain dia apa? Kamu juga nggak mesti tidur di sini, kan? Ibu ini kenapa sih? Baru pulang sudah marah-marah. Apa kamu nggak kasihan sama Dila? Ah, ngapain aku kasihan sama anak orang? Udah cepet pindahin, saya mau istirahat, capek. Awas ya, kalau selesai saya mandi kamu belum pindahin dia, kamu berarti nantangin saya ribut. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Sebenarnya, apa sih yang dilakukan istri aku di luar sana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku jadi punya prasangka buruk terhadap istri aku sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya, yang menguasai langit dan bumi, yang memberi hidup dan mati kepada seluruh makhluk ciptaan. Hamba mohon kepada Engkau, ya Allah, terangi rumah tangga hamba dengan cahaya-Mu. Anugerahkan ketentraman dan kedamaian kepada kami semua. Terangi jiwa kami, jiwa hamba, jiwa istri hamba, dan juga jiwa anak hamba, ya Allah. Agar kami hidup dalam jalanan kasih sayang yang sebenar-benarnya kasih sayang. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau, cerahkan hati istri hamba supaya dia bisa menyayangi Dila. Jadikanlah anak istri hamba itu seorang istri yang soleh dan ibu tiri yang baik kepada anak tirinya.
Ada siapa? Nggak ada siapa-siapa sih, Mas. Mas ngapain kesini? Saya kangen banget sama kamu, An. Saya pengen enjoy seperti yang di mobil kemarin. Saya kangen banget sama kamu. Tapi nanti Mas kasih saya uang yang banyak lagi kan? Oh, ya iya dong sayang. Kamu tenang aja. Tadi subuh, saya kena tempeleng lagi sama suami saya. Tapi saya juga kangen loh sama kamu. Kalau gitu, kita pergi aja sekarang. Ayo. Jangan. Bahaya. Di sini tetangganya matanya gede-gede. Kamu masuk aja duluan ke rumah. Nanti saya nyusul. Ya, boleh. Enak juga nih cari duit pakai pacaran begini. Saya kan kelihatannya tetap jadi perempuan baik-baik. Apa sih kamu? Mas, Mas, apa sih? Jangan keras-keras dong, Mas. Kamu Mas. Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih ibu-ibu pada ngumpul? Kita semua lagi nungguin Bu Nasviah. Kita semua ini mau ke rumah sakit besok Mak Minem. Dia sakit parah loh Bu. Baru aja masuk rumah sakit. Ayo Bu Ana ikutan, kita bareng-bareng ke sana. Aduh sorry deh, saya capek banget. Biasa abis ngiterin mall. Nih lihat, belanjaan saya sampai banyak begini Bu. Jadi Bu RT nggak bisa ikutan bareng kita sekarang? Kalau gitu saya titip salam sama doa aja deh. Ya, mari ibu-ibu ya, saya permisi dulu ya. Aduh. Habis belanja, Bu? Ya. Baru kencan berapa kali sama si Asru, udah berubah kayak peri begini. Emangnya si Asru tuh duitnya banyak banget ya Mbak? Tergantung goyangannya ya dong. Iya nggak, An? Tahu nggak? Si Asro itu mau nyerain bininya. Dia kepincut banget sama gue. Wow. Suami kamu mau dikemanain tuh, An? Alah, suami kita kan di rumah. Gue kan sama Asrul bisa di mobilnya. Ya nggak? Mbak, tuh orangnya datang. Emangnya Mbak mau pergi kemana sih hari ini? Biasa deh. Dah. Ya Allah, kenapa anak tega mengkhianati aku? Apa salah aku sama dia? Aku tidak menyangka kamu telah menzalimi aku sebagai seorang suami. Aku membiarkan kamu bisa keluar rumah agar kamu bisa refreshing, biar kamu gak stres. Tapi ternyata kamu telah melakukan suatu aib di luar sana. Jangan suka memfitnah saya, Mas No. Siapa laki-laki itu? Apa dia tidak tahu kamu telah mempunyai seorang suami? Dia teman sekolah saya dulu. Siapa namanya? Asrul. Bisa kamu kenalkan aku sama dia? Aku ingin berbicara dengan laki-laki itu. Buat apa kamu ketemu sama dia? Kamu jangan bikin malu saya di depan dia ya. Kamu pikir saya perempuan jalang?
istri yang tidak benar. Begitu. Ana, kamu tidak bisa membohongi mata hati saya sebagai seorang suami. Saya sudah punya firasat jelek setelah saya menemukan uang 500.000 yang ada di tas kamu. Jadi, menurut kamu saya ngapain dong? Ya, aku memang tidak bisa membuktikan apa yang telah kamu lakukan dengan laki-laki yang kamu gandeng tadi sore di salon itu. Ya sudah. Jangan suka sok tahu. Apa kamu punya buktinya? Ya Allah, hamba mohon ampun akan dosa-dosa hamba yang telah berprasangka buruk terhadap istri hamba sendiri, ya Allah. Tetapi kalau memang benar dia telah melakukan suatu kemaksiatan, hamba hanya bisa berserah diri kepada kebesaran-Mu, ya Allah. Bangunin tuh bapak kamu. Bilang sama dia mau kerja apa mau ngorok. Buruan. Iya, Bu. Bentar, Bu. Pak. Kok Bapak tidur di sini sih? Semalam di kamar panas sekali, Nak. Jadi Bapak nggak bisa tidur. Berarti tadi nggak sholat subuh dong. Bapak ketiduran. Ya udah, kalau gitu mandi dulu deh. Emangnya Bapak nggak kerja? Oh iya, Dila udah bikinin nasi goreng loh. Terima kasih, Nak. Kamu udah sarapan? Alhamdulillah udah. Masno! Pagero! Kamu memang supir tolol, bodoh! Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Ke tepi! Ayo, ke tepi! Baik, Pak. And you get out from here! Get out now! Stupid! Get out! Out! Assalamualaikum. Bastian. Bastian. Selamat pagi. Masno. Kenapa kau datang kemari lagi? Memangnya kenapa? Buka pintunya dong. Maaf, Masno. Kau sudah tidak bisa masuk lagi ke sini. Kau tidak tahukah? Pak Tanaka sudah punya supir baru. Itu dia. Jadi maksudnya Tuan Tanaka telah memecat saya? Iya, karena kemarin saya dengar kau mau menabrak mobil lain. Makanya kau harus hati-hati kalau kerja. Tuan Tanaka tuh sangat galak. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari kerja? Ibu-ibu, kita kosong sekarang ya, tulisannya ya. Ya. Ayo dong Bu, cepet dibuka. Iya, jadi penasaran nih siapa Sabar sih? dong. Coba. Siapa ya? Oh, Bu Ibu Ana.
Aduh, saya yang dapet. Ibu Ana ya, Ibu ya? Mimpi apa sih Bu Ana semalam? Ini loh Bu, jumlahnya persis 2 juta. Ayo. Dihitung dulu, nanti kelebihan lagi. Oke. Asik dong Bu Ana. Bisa langsung belanja nih ya sekarang ya? Ah, bisa aja Bu Joko. Oh iya ibu-ibu, jangan lupa minggu depan kita arisannya di rumah Ibu Yani ya. Jangan lupa loh Bu. Ada apa, Bu? Bersih lantainya kena saus. Iya, Bu. Makan tuh kalau mau. Konyol, kemana? Makan di sini aja. Pakai ngumpet-ngumpet segala. Bukan mau dimakan kok, Bu. Tapi mau dibuang ke tong sampah. Anak kurang ajar. Makanan mahal begini kamu mau buang? Hah? Ini kan udah kotor, Bu. Ah, tengil lo. Sok tahu. Denger ya. Kamu itu lebih kotor daripada pizza ini, tahu nggak? Sini. Makan. Cepet. Makan dong. Makan akunya. Ya terus. Pintar. Dasar. Anak gembel aja sok tahu. Sok bersih. Sok cantik. Kunyah nggak? Paris. Bapak, Dila, kok Bapak udah pulang? Bapak haus ya? Dilambilin dulu ya, Pak? nggak usah nak. Ibu Ana ada? Ada, tapi lagi mandi. Bapak sayang sekali sama kamu, nak. Tapi maafin Bapak ya. Dia nggak bisa ngebahagiain kamu. Berikan aku hidayahmu. Jadi kamu kena pecat? Mungkin ini sudah takdir Allah, Bu. Takdir apa? Takdir monyet. Mau jadi apa rumah tangga kita ini, Mas? Sabarlah, Bu. Saya akan coba cari pekerjaan yang lain. Hah? Orang tolol seperti kamu bisanya apa sih? Mendingan ngerampok aja sekalian biar cepet mampus. Astagfirullahaladzim. Suami kamu sedang bingung, Bu. Kenapa kamu malah menghina saya? Kalau kamu tidak bisa memberikan solusi, lebih baik kamu diam. Kenapa kamu tidak mendoakan saya, Bu? Biar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Enak aja minta doain saya. Kalau saya disuruh ngedoain kamu biar cepet mampus sih oke lah. Kenapa? Mau mampus ya? Pak Remi, apa sudah ada orang yang memberitahu ke rumah Pak Masno? Belum, Pak Ustadz. Saya aja yang ngasih tahu Pak RT, Pak. Iya, Pak. Jenazah Mbak Minem harus segera kita makamkan, Pak. Kita tidak mungkin menunggu anaknya yang kita tidak tahu ujung rumahnya di Malaysia sana, Pak. Itulah Pak Ustadz.
Kasihan sekali. Saya harus berangkat sekarang, Pak Ustadz. Baik, Pak Remi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Masno. Assalamualaikum. Oh, Pak Remi. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Saya hanya ngabarin saja, Pak. Kalau Mak Minem yang waktu itu masuk rumah sakit telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu Pak Remi tunggu sebentar ya. Saya ganti baju dulu. Nanti kita ke sana. Iya, Pak. Tunggu. Mau kemana? Buru-buru amat. Mau kondangan? Enggak, Bu. Mak Minem telah tiada lagi. Meninggal? Iya, persis. Habis adzan duhur tadi. Sebenarnya suami saya ini lagi pusing-pusing, Pak. Lagi nggak enak badan. Bakalan kerepotan lagi deh semalaman ini. Tapi Pak Masno itu kan sebagai ketua RT, Bu. Jadi harus keluar sekarang. Karena urusan pemakaman almarhumah nanti berlonta-lonta. Sedangkan Ustadz Jafar bilang kalau malam ini juga jenazah harus segera dikubur. Karena sudah berair dan bau. Bu, saya harus ke sana. Kepala saya sudah tidak kenapa-napa kok. Ya. Alah, kamu itu kalau buat orang lain aja langsung deh semangat. Dia ini baru dipecat, Pak, dari pekerjaannya. Itu kan karena dia nggak ikhlas ngasih makan anak bini. Bu, kamu nggak bisa bicara seperti itu di depan Pak Remi. Biarin aja. Biar semua orang tahu kalau kamu itu, ya begitu itu. Ya, saya tidak izinkan suami saya malam ini keluar untuk mengurus jenazahnya Mak Minem. Ibu itu pasti bercanda ya. Saya tidak bercanda. Pak, denger ya. Tolong kasih tahu sama yang lain. Kalau tidak ada uang untuk jerih payah suami saya, jangan harap saya izinkan suami saya keluar rumah. Tolong sampaikan. Astagfirullahaladzim. Mas No, awas ya. Kalau berani-berani keluar rumah, saya akan acak-acak kuburan Mak Minem. Ayo masuk. Ngapain sih duluan? Cepet. Astagfirullahaladzim. Apa betul begitu, Pak? Demi Allah, Pak Ustadz. Saya ngomong dengan sesungguhnya. Saya tidak main-main. Kalau Bu Ana itu telah menyekap Pak RT. Kalau tidak ada uang jasa buat suaminya. Saya yakin, Pak Ustadz. Sama semua perkataannya Pak Remi. Saya juga pernah diperlakukan gak enak sama Bu Ana. Waktu itu saya sama Kardi mau minta surat keterangan dari Pak Masno untuk buat surat kelakuan baik, Pak. Betul, Pak Ustadz. Istrinya itu udah kebangetan. Bikin malu suaminya aja. Pak Ustadz, kalau memang itu maunya Bu Ana, saya cuma bisa urunan 20.000 buat uang jasa Pak Masno supaya cepat mengurus pemakaman Mak Minem. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Pak Remi, tolong sampaikan uang ini sama istrinya Pak Masno. Jangan. Pak Ustadz, saya ingin minta maaf. Saya malu sekali, Pak Ustadz. Saya sudah tidak punya muka lagi di depan warga. Ya Allah, kenapa hidup saya penuh dengan aib seperti ini? Istighfar, Pak RT. Kita semua memaklumi keadaan Pak RT. Pak RT jangan kecil hati. Kita semua memaafkan Pak RT. Terima kasih, Pak Ustadz. Tapi rasa-rasanya saya sudah tidak pantas lagi menjadi seorang ketua RT. Saya ingin berhenti saja.
berhenti jadi ketua RT. Saya sudah tidak tahan lagi, Ana. Saya malu. Lebih baik saya jadi warga biasa saja. Dasar pengecut! Kamu boleh saja sekarang berhenti jadi RT. Tapi sekarang juga saya minta cerai. Ceraikan saya. Ana, kenapa kamu ngomong seperti itu? Astagfirullah. Itu tidak baik. Sekarang kamu boleh pilih. Saya akan tetap jadi istri kamu kalau kamu tetap jadi RT. Atau saya minta cerai. Hah? Ana. Bapak bangun, Pak! Bapak! Ibu! Bu Ana! Bapak pingsan! Bapak bangun, Pak! Bapak! Ibu! Bapak bangun! Bapak! Bu Ana! Bapak pingsan! Bapak! Bapak! Saya mau ceraiin suami saya yang tolol itu. Memangnya kenapa? Atau jangan-jangan kamu sudah keenakan sama aku ya? Hah? Iya dong. Seneng semua-muanya deh pokoknya. Terus kamu sendiri gimana? Kamu sih nggak pengen nyerahin istri kamu. Emangnya kamu masih cinta ya sama dia? Nggak usah ngambek gitu dong sayang. Kamu tenang aja dulu. Kita harus pelan-pelan, tapi kita selamat, ya nggak? Abisnya aku udah kangen banget sih sama kamu, Mas. Kangen banget. Cepetan dong, sayang. Ayo. Kenapa Bapak nggak mau berobat sih? Kita masih punya uang di warung. Dila. Ibu Ana belum pulang ya, Nak? Bapak nggak usah mikirin ibu dulu. Yang penting Bapak sembuh. Aku nggak mau kehilangan Bapak. Aku nggak mau jadi anak yatim piatu. Nak, kamu harus rajin belajar. Dan kamu jangan sesekali melawan terhadap Ibu Ana. Ya, Nak. Dia pengganti ibu kandung kamu. Dia tidak jahat. Walaupun dia ibu tiri kamu, Nak. Dia nggak akan bantah ibu. Dia sayang kok sama ibu. Nah, tolong ambilkan Bapak minum. Bapak haus sekali. Allah. Pak, Pak! Bapak bangun! Bapak bangun, Pak! Bapak jangan tinggalin Dila. Bapak bangun! Bapak jangan tinggalin Dila. Bapak, Dila nggak mau sendirian. Bapak! Kita pulang dulu ya.
pergi dulu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Alah, pakai salam-salaman segala. Alim amat sih kamu. Udah masuk sana. Cucian di kamar tuh numpuk. Cuci sekarang. Cepet sana. Iya, Bu. Bukti sekarang. Lola, Siapa kamu? Masuk-masuk rumah saya sembarangan. Keluar! Diam kamu ya. Asrul, mana kunci mobil? Cepetan. Mana? Aku akan mengambil semua milikku. Punyamu hanya kolor itu saja. Nih, baca. Itu istri kamu? iya. Kenapa, sayang? Lola akan menceraikan saya. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz harus turun tangan. Apa jadinya nanti kalau warga mulai mengamuk ke mereka? Karena ada selentingan, warga sudah mau mulai menyerang ke rumahnya Bu Ana. Pak Haji Koko, Pak Haji kan sekarang RT-nya, Pak. Bapak bisa panggil mereka berdua dan bicara baik-baik. Insya Allah bisa buka mata Bu Ana dan laki-laki itu, Pak. Mungkin saja mereka hilaf, Pak Haji. Subhanallah. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz tanya sama Pak Remi. Sudah berkali-kali saya ngomong sama Ibu Ana, maupun laki-laki yang bernama Asrul itu. Tetapi tidak pernah dianggap semua omongan saya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Kini giliran Pak Ustadz harus turun tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tumben nih Pak Ustadz pagi-pagi udah kesini. Ada apa? Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu. Ini juga sebetulnya dari warga kampung kita, Bu Ana. Kenapa sama warga? Kok pakai acara ngutus Pak Ustadz segala kesini? Sebelumnya, saya mohon maaf, Bu Ana. Bukan saya mau mencampuri urusan pribadi Bu Ana. Nah, sekarang saya bisa nebak nih. Pasti Pak Ustadz disuruh sama Haji Koko kan? Aduh, Pak Ustadz, saya ini janda Pak Ustadz. Jangan dibikin susah lagi dong. Justru sebaliknya, Bu Ana. Saya datang kemari untuk menyadarkan kehilafan Ibu Ana dan Pak Asrul, Bu. Hah? Urusan pribadi saya kan yang mau kalian utak-atik lagi? Pak Ustadz, ini kota besar Pak Ustadz. Saya bukan orang udik. Jangan suka mencampuri urusan saya lah. Saya kan berhak melakukan apapun yang saya suka. Lagian saya kan gak ganggu Pak Ustadz sama warga. Masya Allah, Bu Ana. Istighfar, Bu. Istighfar. Ibu jangan lupa daratan. Semakin kita bertambah umur, seharusnya kita mengurangi perbuatan dosa, Bu Ana.
Yakinlah, Bu. Yakin dengan kata-kata saya, Bu Ana. Sorry nih Pak Ustadz ya. Masalahnya sekarang tuh saya nggak percaya sama omongannya Pak Ustadz. Saya nggak tahu Pak Ustadz dosa itu apa. Orang saya merasakan kesenangan dan kebahagiaan hidup kok. Kalau orang berdosa, mungkin malah nggak bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Ya kan? Saya mau jujur-jujur aja nih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ibu Ana keras hati ya. Ya mungkin. Dia sudah tua, Bun. Diam. Asro, lepasan! Lepas! Anak basah! Dengar. Untuk kamu datangan. Anak ini berbahayaan. Dia seperti menyihir aku. Aku pikir kamu yang mau menemani aku, An. Enggak, Bu. Dia bohong, Bu. Dia bohong. Dia mau ngerjain Dila, Bu. Demi Allah, Bu. Demi Allah. Sungguh, An. Anak ini pintar bicaraan. Dia pintar bohong. Jangan dengerin dia. Dila cuma anak kecil, Bu. Dila nggak tahu apa-apa. Beneran, Bu. Aku cuma ingin ambil piring sama gelas seperti biasa. Sungguh. Anak ini yang bohong. Dia pintar sekali bersandiwara. Atau jangan-jangan dia punya ilmu hitam, Man. Enggak. Ampun, Bu. Beneran Dila nggak bohong. Dia yang bohong. Keluar! Keluar! Sudahlah, sayang. Kamu lupakan. Tenang aja. Kamu lupakan kejadian tadi ya. Sekali lagi kamu ganggu dia, saya tusuk kamu. Mbak Lia harus bertanggung jawab dong. Masa si Ana dibiarin aja nggak mengembalikan uang arisan? Kita kan rugi. Bayangin aja, semenjak dia dapat arisan waktu itu, dia tuh nggak pernah mau nongol lagi. Ada aja alasannya untuk nggak bayar uang arisan. Sekarang Mbak Lia harus ke rumahnya dia. Saya pokoknya nggak mau tahu. Iya Bu Joko. Saya akan datang ke rumahnya Bu Lia. Tapi setelah mengocok arisan ini, pokoknya Bu Joko tenang aja deh. Saya pasti tanggung jawab. Gimana saya mau tenang? Kalau dianya nggak ada gimana coba? Assalamualaikum. Saya takut, Pak Ustadz. Saya ngeri. Tolongin saya, Pak Ustadz. Kenapa kamu sayang? Ada apa? Masya Allah. Anak ini seperti sedang mengalami sesuatu yang mengganggu jiwanya. Ada apa dengan ibu tirinya ya? Nadila, ayo ambil air wudhu. Kalau kamu belum sholat asar, mumpung sekarang belum masuk sholat maghrib. Ayo. Kamu ini gimana sih? Bikin malu saya aja di depan ibu-ibu itu. Sekarang mana uangnya? Mana? Kamu itu sudah 5 kali nggak datang ke arisan ya. Sekarang saya tidak butuh kedatangan kamu, tapi butuh dengan setoran kamu, ha? Ngerti? Saya mau bayar pakai apa? Saya udah nggak punya uang. Buset, kamu ini nggak tahu diri ya. Kalau saja kamu laki-laki, sudah saya hancurkan kepala kamu itu, anak. Ya udah, hancurin aja kalau gitu. Awas kamu, nggak bakalan selamat kamu pulang dari sini. Heh, brengsek, kenapa kamu diam? Ngomong dong, ngomong! Saya mau ngomong apa lagi sih? Kan tadi saya sudah bilang, saya belum mampu bayar arisan. Dasar kamu gak tahu diri. Lihat nggak? Perempuan tadi marah-marahin saya. Iya, saya dengar. Makanya saya buru-buru keluar mau hancurin tuh mulutnya. Oh sayang, kamu habisin dia. Perhiasannya mahal-mahal. Motornya juga bisa kamu jadiin duit, ya kan?
Iya juga sih. Kebetulan sudah lama kita nggak foya-foya sejak saya diserahkan istri saya. Saya jalan dulu ya. Hati-hati ya sayang. Dia belum jauh kok. Ayo cepetan, cepetan. Siapa sih ini orang yang iseng naruh balok di jalan kayak begini? Astagfirullahaladzim! Berikan aku hidayahmu. A'udzubi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Bila! Bila! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya mau jemput anak tiri saya. Mana? Maaf Bu Ana, tolong matikan rokoknya. Ah. Heh! Dila! Pulang! Bu Ana, biarkan Dila tinggal di sini. Dia sudah senang tinggal di sini, Bu, bersama anak-anak yatim piatu yang lain. Pak Ustadz, jangan suka melarang orang mau berbuat baik ya. Dia ini tanggung jawab saya. Saya yang mengurusnya selama bertahun-tahun sampai bapaknya mati. Bu, Dila nggak mau pulang. Dila mau di sini aja. Nggak mau. Ayo pulang. Nggak mau. Pulang. Pulang. Ayo pulang sini. Pulang. Pulang. Anak celaka. Nggak tahu dipotong. Kalau nggak saya jemput, nggak pulang kamu ya. Ibu, aku nggak mau ketemu Mas lagi. Aku takut. Kalau kamu nggak kegantuan, mana mungkin si Asur itu nafsu sama kamu? Kecil-kecil cabai rawit kamu ya. Ayo kamu ya. Ampun Ibu sakit. Amande. Jangan banyak alasan kamu ya. Mau saya siram pakai air mendidih? Ya, Ampun Bu, ampun. Nggak mau. Andi. Awas ya. Kalau kamu minggat sekali lagi, saya goreng leher kamu. Sejak Bapak meninggal, semuanya jadi berantakan. Ana, Pak, kok kamu nggak ngisiin piring aku sih? ambil aja sendiri. Kayak bayi aja sih kamu. Kok kamu jadi aneh gini sih? Hei, kamu itu belajar tanggung jawab dong. Jangan setiap hari cuma mau enak-enakan aja. Saya udah nggak punya duit. Cari sana. Mau cari di mana, An? Selama ini juga aku udah usaha kok. Alah, usaha apaan? Pantesan aja bini kamu seneng nyerain kamu. Bener-bener cuma modal kolor doang sih. Panas, panas. Asrul, ini panas. Jangan macam-macam kamu. Jangan kamu pikir saya selama ini diam. Saya bisa tega sama kamu. Kurang ajar kamu. Aduh. Rupanya kamu benar-benar laki-laki jahat. Saya nyesel.
Diam! Diam! Ampun, Astagfirullahaladzim. Nadila, kenapa kamu lari-lari? Lepasin, ampun. Jangan takut. Ini Pak Remi mau menolong kamu. Istighfar. Dila. Kamu istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak, tolongin saya, Pak. Saya nggak mau ada di sini, Pak. Saya nggak mau ada di sini. Lepasin, Pak. Saya nggak mau ada di sini. Jangan takut. Kamu sudah aman. Ayo ikut Bapak ke rumah Ustadz Jafar. Ya. Tenang ya. Tenanglah. Ayo. Tenang. Nadila jangan khawatir ya. Pak Ustadz janji tidak akan menyerahkan Nadila sama Bu Ana lagi. Ya. Kalau Ibu Ana mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Nadila bisa ikut dengan dia lagi. Sebenarnya dari awal Dila udah nggak mau ikut sama Ibu Ana. Apalagi sekarang udah ada Pak Asrul. Dila makin takut. Karena mereka sering berantem. Tenang saudara-saudara, sabar. Tidak boleh bertindak gegabah. Kami sudah muak dengan yang namanya Asrul. Lebih baik kita memberi tindakan terhadap Ibu Ana dan pasangan kumpul kebonya itu, Pak Haji. Tidak usah. Tidak baik seperti itu. Tidak baik. Lebih baik saudara-saudara semua bersabar. Karena Allah tidak akan mendiamkan umatnya di atas bumi ini bertindak kekacauan. Jadi istighfarlah. Istighfar. Oke Pak Haji, kami semua sekarang akan sabar. Tapi Pak Haji sebagai ketua RT, kalau tidak bisa menangani masalah kemaksiatan ini, kami sebagai warga akan menghabisi si Asrul. Iya nggak? Iya. An, kamu setuju nggak kalau Dila aku bisnisin? Boleh-boleh aja sih. Dia juga udah bikin saya malu. Semua orang jadi tahu deh apa yang kita lakukan di rumah ini. Gara-gara mulutnya itu yang berkor-kor kemana-mana. Emangnya mau kamu apain dia? Aku ada kenal sama salah satu cukong yang biasa menyalurkan anak-anak seumuran Dila ke luar negeri untuk dijadikan pelacur. Dila harganya bisa 10 juta tuh, An. Kalau 10 juta untuk anak perawan seperti Dila sih sebenarnya murah ya. Tapi karena saya nggak suka ngeliat mukanya yang tengil itu, ya oke lah. Daripada dia mati konyol di sini saya siksa terus, ya kan? Kalau gitu, kita jebak Dila supaya pulang ke rumah ini. Kamu pura-pura sakit keras. Lalu aku sembunyi, biar Dila menyangka kalau aku sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Nah, setelah itu aku akan membius Dila supaya aku gampang membawa ke rumah cukong itu. Oke nggak? Hah? Atur aja deh sayang. Nanti saya akan bikin gosip kalau saya sakit keras. Mau mampus. Bu Ana sakit keras, Pak Haji? Benar, Pak Ustadz. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Ustadz. Bu Ana dalam keadaan sakit keras. Dan kelihatannya sepertinya dia sudah bertobat, Pak. Dia juga sudah mengusir Asrul dari rumahnya, Pak Ustadz. Dan sepertinya umurnya tidak lama lagi, Pak Ustadz. Kasihan perempuan itu, Pak. Iya. Pak Haji. Iya. Apa Bu Ana ada menyinggung masalah Dila, Pak? Justru itulah saya datang kemari, Pak Ustadz. Bu Ana berharap Dila bisa pulang ke rumah. Dia mengharapkan sekali Dila bisa merawatnya di rumah, Pak. Iya, Pak Haji. Memang Dila harus kembali ke rumahnya, Pak. Maafkan kejaman ibu, nak. Ibu menyesal. Mudah-mudahan sebelum ibu mati, kamu mau memaafkan ibu.
Ya, Bu. Dila sayang sama Ibu. Dila nggak punya dendam sama Ibu Ana. Ibu harus cepat sembuh. Dila nggak mau lihat Ibu sakit. Dila akan doain buat Ibu. Anak tolol. Gampang banget dikibulin. Sebentar lagi aku bisa punya duit 10 juta. Nanti kalau ibu nggak mati, ibu mau sholat. Ibu pengen pengajian. Dila sayangkan sama ibu. Jangan tinggalin Ibu Ana lagi ya sayang. 10 juta. Sayang, hebat nggak permainan saya? Cepat, tukerin dia sama uang 10 juta. Cepat. 10 juta. Kakiku lumpuh. Aduh, kenapa? Sakit ya, badanku panas. Sayang juga kalau aku langsung serahkan pada cukong itu. Harga 10 juta seharusnya kan udah nggak perawan dong. Sebaiknya aku cicipi dulu, Wan. Nggak ada orang. Bunuh orang ini! Bakar! Jangan, Dek. Orang ini yang sebenarnya ingin mencelakakan kamu. Jangan percaya sama dia. Jangan percaya sama dia, Dek Dila. Saya tidak jahat. Asrul yang menjual kamu. Asrul yang mau menjual kamu, Dila. Kenapa saya jadi sakit begini?